Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'alim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa salaman amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SMP Khadijah yang berbahagia, serta seluruh pemirsa channel YouTube SMP Khadijah yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama membahas kembali kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan khususnya kita hadiahkan untuk alma mater kita tercinta, yakni SMP Khadijah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Anak-anakku semua serta pemirsa channel YouTube SMP Khadijah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Silakan bisa dibuka pada halaman 33. Hari ini kita akan membahas fasal baru, yakni tentang faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, bab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang yang menguasai ilmu atau ulama. Sudah dibuka ya? Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi ta'zimil ilmi, ing dalam nerangaken ngagungaken ilmu, bab yang menerangkan untuk mengagungkan ilmu, mengutamakan ilmu, wa ahlihi lan ahli ilmu, mengutamakan orang-orang yang ahli ilmu, ulama, kiai-kiai, guru-guru kita, ya. Kita harus memuliakan. Nah, bab ini menjelaskan tentang itu. Ini penting sebagai salah satu adab kita dalam menuntut ilmu, ya. Kalau kita tidak bisa memuliakan ilmu, ya, atau memuliakan orang yang ahli ilmu, yakni guru kita, maka kita tidak termasuk orang yang memiliki adab. Dan ini sangat berbahaya, karena para ulama itu lebih banyak mempelajari adab daripada ilmu. Karena adab, al-adabu fauqal ilm, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang pintar saja tidak cukup, tapi harus beradab, harus berakhlak, ya. Kalau orang pintar itu banyak, ya, orang pintar yang bisa segala macam ilmu itu banyak, tapi orang pintar yang beradab, yang berakhlak, yang pintarnya itu digunakan untuk hal-hal yang baik, yang benar, nah, itu yang tidak banyak. Oleh karena itu kitab ini mengajak kita untuk mempelajari, mementingkan untuk mempelajari adab, ya. Dengan cara apa? Mengagungkan ilmu, memuliakan guru, memuliakan ilmu. Jadi itu. Ya'lam urwasira bi anna talibal ilmi, krana setuhune wong kang luruh ilmu, nuprih ilmu, iku la yanalul ilma, ora merkoleh sapa talibul ilm al ilma ing ilmu. Orang yang sedang mencari ilmu itu tidak akan mendapatkan ilmu,
Ya. Kenapa? Wala yantafi'u bihi, lan ora bisa ngalap manfaat sapa talibul ilm bihi kelawan ilm illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Kelawan atau angin kelawan ngegungaken ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu. Kita sebagai siswa, kita sebagai santri tidak akan mampu untuk mendapatkan ilmu, ya, dan mendapatkan buahnya ilmu, yakni manfaatnya ilmu, kecuali dengan cara kita bisa memuliakan ilmu itu dan memuliakan guru-guru kita. Ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa dua hal ini. Kita juga tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tanpa dua hal ini. Kalau kita belajar, ya, semisal kemudian kita meremehkan ilmu, ya, kita tidak menghargai ilmu. Salah satunya apa? Buku-buku kita. Nah, buku-buku kita tidak kita perhatikan dengan baik, ya. Tidak ada ghirah untuk belajar, semangat untuk belajar, termasuk tidak patuh terhadap guru. Nah, na'udzubillah, ini salah satu sebab kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ini penting anak-anak untuk kita semuanya, ya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat menurut kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu caranya adalah bita'zimil ilmi wa ahli, dengan memuliakan ilmu dan guru. Wa ta'zimil ustadzi, lan ngagungaken guru, wa tauqirihi, lan tegese ngagungaken guru. Ya, diperjelas lagi bahwa kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus memuliakan guru. Bagaimana cara memuliakan guru itu? Banyak. Yang pasti kita harus patuh, ya. Kita harus hormat. Semisal kita sudah lebih tahu daripada guru kita, ya. Misal belajar matematika, kita lebih pinter, lebih cepat dalam menghitung. Kemudian guru kita ketika mengajar masih agak lambat semisal, maka kita tidak boleh mentang-mentang kita lebih cepat, lebih paham, kemudian kita menegur guru kita sampai melukai hatinya. Itu tidak boleh. Seorang siswa, seorang santri harus bisa menjaga adab, ya. Harus bisa membuat guru itu selalu bahagia. Harus bisa membuat guru itu selalu ridho. Nah, kalau guru kita ridho, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi syaratnya adalah memuliakan ilmu, memuliakan guru. Kila, dan ucapaken, ma wasolaman, ora tumeka sapa wong, wasola kang tumeka sapa wong illa bihurmah, angin kelawan muliaaken. Seseorang tidak akan mampu mencapai sesuatu itu kecuali dengan hormat, dengan memuliakan. Wa ma saqataman, lan ora kelorot, ya, atau gugur sapa wong, sakoto kang kelorot sapa wong illa bitarkil hurmah, angin kelawan ninggal muliaaken, wa ta'zim, lan ngegungaken. Seseorang akan jatuh, ya, dalam belajar. Seseorang akan gagal. Nah, ini maksudnya gitu. Dalam belajar, ketika orang itu atau siswa itu atau santri itu tidak menghormati guru. Artinya gagal apa? Dia tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu. Na'udzubillah. Ya. Jadi bab ini sangat penting kita fahami, kita praktekkan bahwa kita harus bisa memuliakan ilmu, memuliakan guru. Ya. Sampai kenapa kok seperti itu? Sampai ada makalah ulama, laula murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tanpa guru saya tidak akan kenal dengan Tuhan saya. Nah, ini artinya guru itu sangat-sangat sentral, ya. Posisinya sangat-sangat strategis, sangat-sangat penting, sehingga seorang guru, seorang ustadz, seorang ahli ilmu yang mengajarkan kepada kita itu harus betul-betul kita
hormati. Banyak contoh orang-orang yang tidak hormat, ya, sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Banyak sekali contoh. Ada salah satu contoh itu di negeri Yaman, ya, di negeri Yaman. Ketika itu gurunya adalah seorang ulama besar namanya Sayyid Asy-Syatiri. Beliau mempunyai seorang murid yang murid itu sangat-sangat pandai, ya, sangat-sangat pintar, menguasai beberapa kitab, ya, sampai bisa menggantikan gurunya ini, sampai bisa menggantikan gurunya ketika mengajar, ya, ketika bertemu dengan tamu, ini bisa menggantikan. Tapi karena gara-gara pintarnya itu, sang murid ini akhirnya muncul sifat sombong. Nah, dulu sudah pernah kita bahas, seorang santri atau siswa juga tidak boleh memiliki sifat sombong. Ketika sifat sombongnya sudah muncul, sang murid ini sampai berani memanggil nama gurunya dengan namanya langsung, bukan ya Syekh, ya guru, wahai guru, bukan, tapi langsung dipanggil namanya, ya Abdullah, ya Abdullah, ya, namanya kan Abdullah Asy-Syatiri, ya Abdullah, sampai seperti itu. Ini artinya adabnya sudah hilang, padahal pinternya luar biasa. Apa yang terjadi kemudian? Sang murid ini kemudian karena merasa sudah pintar, dia ingin menyebarkan ilmunya keluar dari pondok pesantrennya, ya, dari ma'hadnya, keluar tanpa izin gurunya. Nah, ketika itu gurunya bertanya kepada murid-murid yang lain, di mana si fulan? Ya. Lantas sama murid-muridnya tidak ada yang tahu. Ya. Ada yang mengabarkan bahwa si fulan pergi ke tempat ini untuk berdakwah. Kata gurunya, apakah dia izin kepadaku? Kalau memang dia tidak izin, maka ilmunya akan tetap ada di sini. Nah, kata gurunya seperti itu. Karena sang murid ini tidak hormat, ya, adabnya kurang, keluar tanpa izin. Akhirnya ketika sang murid ini berdakwah, ya, berdakwah, tiba-tiba apa yang sudah dipelajari selama di pondok itu hilang semuanya. Ya. Ketika dia mau menyampaikan ilmu, mau berkhutbah di depan orang banyak, hilang semuanya. Hafalan-hafalannya lupa semuanya. Ilmunya diambil kembali oleh yang punya ilmu, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa apa-apa ketika keluar dari pondok. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak bisa menghormati gurunya. Ini sangat-sangat bahaya kalau kita sampai tidak bisa menghormati guru, ya. Semoga kita semuanya bisa faham, bisa mempraktekkan, ya, patuh terhadap guru kita. Kalau ada tugas dari guru kita, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai membuat guru kita marah, ya, sampai naudzubillah keluar ucapan tidak manfaat ilmu. Itu naudzubillah. Ya, Pak Pram dulu pernah merasakan itu, ya. Tapi alhamdulillah ditarik kembali ucapannya oleh kiainya Pak Pram. Jadi dulu Pak Pram ketika masa-masa SMP itu sama seperti sampean, masa-masa ingin mencoba, ya, masa-masa ABG. Ketika itu ada teman yang usil, sedikit cerita. Ada teman yang usil menulis di kertas, ya. Jadi kata-kata jorok gitu, kata-kata jorok banyak itu. Nah, kemudian dari bangku satu ke bangku yang lain itu digilir, ya, digilir, dibagi. Nah, ketika nyampe di bangkunya Pak Bram cuma lihat, ya, namanya sesama teman sekelas, ya, ikut-ikutan senang, ikut-ikutan guyon gitu. Akhirnya Pak Bram ikut tulis-tulis, tapi bukan menulis kata-kata jorok, cuma menggambar emoticon itu, orang ketawa gitu aja. Ya, sampai kemudian bergilir sampai kertas ini nyampe di tangannya guru saat itu. Kebetulan guru saat itu adalah guru bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesianya Pak Bram ini namanya Bu Siti, ya. Bu Siti sampai ketika itu marah melihat tulisannya teman-teman kata-kata jorok itu, ya, marah. Siapa yang nulis ini? Nah, itu. Sampai marah seperti itu, tanya ke teman-teman yang ada di kelas itu, tidak ada yang ngaku. Akhirnya Bu Siti, gurunya Pak Pram ini keluar dari kelas, ya, kembali lagi membawa kepala sekolah.
sampai membawa kepala sekolah. Ini masalah ini, menurut gurunya Pak Bram ini masalah. Walaupun tulisan kata-kata jorok ya, kalau bahasa Surabaya meso ya, di kertas, cuma itu aja. Tapi menurut gurunya Pak Bram ini adalah pelanggaran ya. Dalam rangka pembentukan karakter ini sangat penting diluruskan. Akhirnya kepala sekolah datang di kelas, tanya juga, siapa yang menulis ini? Tidak ada yang ngaku sama sekali, teman-teman sekelas ya. Semuanya hening saat itu ya, takut semuanya karena tidak ada yang mengaku. Akhirnya gurunya Pak Bram, Bu Siti dengan kepala sekolah keluar lagi. Tidak lama kemudian datang di kelas lagi sambil membawa atau datang dengan Pak Kiai, pengasuh pondoknya Pak Bram saat itu ya. Nah, ketika pengasuh datang, kiainya Pak Bram datang ya, beliau tidak sampai marah-marah, beliau cuma bilang begini, siapa yang menulis ini? Silakan jujur, kalau tidak saya doakan ilmunya tidak manfaat. Dibilang seperti itu. Saat itu masih belum ada yang ngaku ya. Pak Bram ya, saat itu masih SMP kan ya, kelas 9 insya Allah kalau nggak salah. Saat itu benar-benar takut ya, benar-benar khawatir kalau ilmunya Pak Bram itu tidak manfaat. Akhirnya tanpa sadar Pak Bram itu angkat tangan, padahal Pak Bram tidak ikut nulis. Yang saya lakukan apa? Hanya menggambar emoticon itu aja, itu saja ya. Jadi Pak Bram angkat tangan dengan refleks ya, karena saking takutnya gara-gara dibilang saya doakan ilmunya tidak manfaat kalau tidak jujur. Akhirnya angkat tangan. Nah, setelah Pak Bram angkat tangan, teman-teman yang nulis yang lainnya yang nulis kata-kata jorok itu angkat tangan juga saat itu. Sudah, akhirnya dibawa di kantor ya. Pak Bram nangis-nangisnya saat itu ya, karena takut betul-betul kalau ilmunya tidak manfaat ya. Tetapi Pak Bram akhirnya ngomong jujur bahwa saya tidak menulis yang kata-kata jorok, saya cuma menggambar saja. Akhirnya alhamdulillah setelah itu oleh kiainya Pak Bram didoakan yang baik-baik lagi, alhamdulillah. Jadi sampai seperti itu anak-anak, kekhawatiran ya, jangan sampai kita ini didoakan guru-guru kita tidak bermanfaat ilmunya. Orang kalau tidak manfaat ilmunya maka hidupnya akan sengsara ya. Dia belajar bahasa Indonesia, belajar matematika, belajar agama, tetapi tidak dipraktekkan ya. Hidupnya jauh dari ilmu yang sudah dipelajari ya. Ketika sudah besar, pekerjaannya tidak ada yang nyantol sama sekali dengan pelajarannya ya. Entah jadi kuli bangunan semisal atau tukang tambal ban, padahal tidak pernah dipelajari di sekolah ya. Atau pengangguran, bahkan naudzubillah, artinya tidak manfaat. Nah, ini jangan sampai. Oleh karena itu, kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, maka kita harus menghormati guru, memuliakan ilmu, memuliakan ustadz-ustadz atau guru-guru kita semuanya ya. Nah, ini penjelasannya agak banyak ini. Wakilah dan ucapakan al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu ada yang ngomong hormat itu lebih baik dari taat. Ala taro annal insana la yakfuru bil ma'siyah. Apakah kamu tidak melihat bahwa manusia itu tidak akan kufur gara-gara maksiat? Wa inna ma yakfuru bitarkil hurmah. Tetapi bisa kufur ya, bisa dianggap kafir gara-gara tidak hormat, tidak bisa memuliakan guru. Nah, ini bahayanya. Bahaya, salah satu bahayanya kalau kita tidak bisa memuliakan guru kita, memuliakan ilmu, kita dianggap kufur kepada Allah. Tidak mensyukuri ilmu, tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah. Ya. Ini salah satu pentingnya. Wa min ta'zimil ilmi. Nah, ini contoh. Salah satu ciri atau bukti bentuk memuliakan ilmu iku ta'zimul muallim. Memuliakan guru-guru kita. Ini salah satu bentuk kita memuliakan ilmu adalah memuliakan guru-guru kita. Bagaimana kita bisa memuliakan ilmu kalau kita tidak bisa memuliakan guru? Karena guru adalah orang yang mengajarkan kita ilmu. Maka kita harus memuliakan guru. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Insya'a, ini kata Sayyidina Ali, ba'a wa insya'a a'taqo wa insya'a istaroko. Nah, kata Sayyidina Ali, saya adalah murid, hamba dari seseorang yang sudah mengajarkan saya satu huruf saja. Misal kita belajar kepada guru kita alif, nah, dulu ya waktu kecil ya, ba, ta. Nah, walaupun kita belajar satu huruf saja, alif, itu sudah dianggap guru oleh Sayyidina Ali. Bahkan karena menghambanya beliau, hormatnya beliau dengan guru, bahkan sampai beliau itu rela ketika gurunya itu berkehendak untuk menjualnya sebagai budak atau memerdekakannya sebagai budak, beliau rela. Mau diapakan sama gurunya, beliau rela karena hormat itu, karena betul-betul hormat kepada gurunya sampai seperti itu. Ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah sahabat yang terkenal alimnya, ya, terkenal ilmunya juga, ya. Bahkan ada kan sholawat ana madinatul ilma aliyu babuha, ya. Nabi Muhammad adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu, ya. Ali, Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Jadi kalau ingin memahami Nabi Muhammad, maka kita harus bisa mencontoh Sayyidina Ali. Nah, itu salah satunya. Kemudian di sini ada syair, wa qad unshidtu fi dzalik ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim. Ya, ada syair, aku melihat tidak ada sesuatu yang hak, ya, yang lebih hak, yang lebih benar kecuali dengan haknya muallim, ya, dengan haknya kita memenuhi haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin, dan aku wajibkan untuk menjaganya, menjaga hak-hak guru itu, ya, memuliakan guru untuk setiap orang muslim. Nah, ini ada syair seperti itu. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamah, sungguh telah diberikan petunjuk, ya, kepada seseorang untuk menghormati gurunya, li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Karena guru adalah orang yang sudah mengajarkan kita ilmu atau huruf walaupun satu, ya, dibanding dengan 1000 dirham. Orang yang memberikan harta dengan orang yang memberikan ilmu itu lebih memiliki hak untuk kita hormati orang yang memberikan ilmu, ya. Makanya ada yang sampai memperdebatkan lebih mulia mana, orang tua kandung kita atau orang tua guru kita, ya, yang mengajarkan ilmu atau yang melahirkan kita. Kalau di dalam Al-Quran itu Iskandar, Raja Iskandar Zulkarnain, atau di dunia barat disebut Alexander the Great, itu beliau lebih memilih guru. Lebih mulia mana, guru dan orang tua? Beliau lebih memilih guru. Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang melahirkan kita dari langit ke bumi, ya, dari alam rahim ke alam dunia, ya, itu kan dari langit ke bumi, dari alam roh ke alam dunia, dari langit ke bumi. Sedangkan guru adalah orang yang mengantarkan kita dari bumi ke langit, ya. Itu alasannya Iskandar, Raja Iskandar Zulkarnain. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin fahuwa abuka fiddin. Nah, ini dipertegas karena orang yang mengajarkan kamu satu huruf dari yang kamu butuhkan di agama, ya, guru agama terutama, fahuwa abuka fiddin, maka itu adalah orang tuamu di dalam agama. Atau bisa kita pahami juga, semua guru-guru kita yang mengajarkan kita ilmu, maka itu adalah guru kita di sekolah atau orang tua kita di sekolah. Fahuwa abuka fiddin, orang tua kita di dalam agama atau orang tua kita di dalam sekolah. Artinya orang tua harus kita muliakan, karena ridallahu fi ridal walidain, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Jadi ini sangat penting untuk kita
fahami anak-anak. Karena dengan cara ini saja kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kita itu merendahkan guru kita, meremehkan guru kita, ya sampai menyakiti hati guru kita. Ini naudzubillah, jangan sampai, sehingga kita tidak sampai mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya guru-guru kita semuanya ridho kepada kita, sehingga kelak kehidupan kita pun bisa enak, bisa bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan baca doa bersama-sama, dengan khusyuk, dengan khudu', dengan hudur. Semoga hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.